Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wingka Anjani dari kelas 1M dengan NIM 2021143483. Mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama MPDI. Syarat-syarat berdirinya ilmu pendidikan. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Syaratnya ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objeknya yaitu ilmu pengetahuan dengan objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan, misalnya ilmu jiwa dan ilmu manusia. Kedua macam ilmu pengetahuan itu mempunyai objek material yang sama, yaitu manusia, akan tetapi objek formalnya yang B. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pengetahuan normatif merupakan ilmu pendidikan yang merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan terhadap tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Karena keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan kohesi hubungan antar manusia, hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan bersifat normatif berarti pendidikan juga bersifat praktis. Karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kondisi sebaliknya akan menyebabkan anak dijauhi oleh masyarakat. Secara etis, ilmu pendidikan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Sebaliknya, tindakan yang ditujukan untuk menistakan atau melaratkan manusia dikatakan di luar perbuatan pendidikan. Dalam mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis, dan pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. C. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Ilmu pendidikan dibentuk oleh cabang ilmu yang terkait satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan. Masing-masing cabang ilmu pendidikan dibentuk oleh sejumlah teori. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. 2. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, dan ilmu jiwa sosial. Kemudian 3. Ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.